Visi menjadi merek global terpercaya yang menghadirkan solusi dapur berkualitas, inovatif, dan bernilai untuk menciptakan momen-momen tak terlupakan dalam kehidupan setiap keluarga. Misi 1. Merancang dan menghadirkan perlengkapan dapur yang menggabungkan kualitas, kegunaan, dan efisiensi. 2. Menyediakan teknologi, desain modern, dan inovasi orisinal yang sesuai dengan gaya hidup konsumen. 3. Menjalin hubungan yang jujur, transparan, dan dekat dengan pelanggan. 4. Memberikan produk dengan harga yang pantas tanpa mengurangi standar kualitas kelas dunia. 5. Menghadirkan pengalaman yang bermakna, inspiratif, dan manusiawi melalui setiap produk. 6. Menjunjung nilai perusahaan yaitu kejujuran, kemurahan hati, dan orisinalitas dalam setiap langkahnya. Lalu selanjutnya ada core business. Untuk TK Internasional memiliki core business karena pada awalnya mereka berdiri sebagai perusahaan permesinan pertanian di Jerman. Lalu pada tahun 1958 mereka mulai memproduksi barang elektronik dapur dan juga bangunan. Sementara untuk TK Indonesia, mereka tidak memiliki core business karena sejak awal mereka memproduksi barang elektronik dapur dan juga bangunan hingga saat ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke strategi bisnis. Yang pertama itu mempertahankan posisi bersaing. Agar TK tidak kalah saing, mereka fokus pada kualitas dan juga servis. Setiap minggu atau setiap bulan, SPG harus dilatih cara menyampaikan ke konsumen agar bisa menyampaikan dengan jelas dan juga meyakinkan. Jadi SPG harus bisa memberitahu bahwa produk ini memiliki garansi yang bagus, kualitas yang bagus, dan juga memiliki servis setelah pembelian. Jadi dengan begitu, konsumen akan lebih percaya dan juga merasa aman saat membeli produk TK. Jadi selanjutnya adalah efisiensi yang dilakukan oleh PT TK sendiri. Yang pertama, efisiensinya itu ada reserve logistik, yang dimana PT TK sendiri itu melakukan barang reject, yang dimana barang reject tersebut akan dikembalikan kepada gudang utama yang terletak di Jakarta, yang dimana barang reject tersebut itu akan didaur ulang kembali menjadi barang yang baru dan akan dijualkan lagi kepada konsumen. Nah terus barang tersebut itu tuh dan juga PT TK sendiri itu misal ada barang lecet itu akan dijual kembali oleh konsumen tapi dengan harga yang lebih murah seperti melakukan diskon 70% kepada konsumen. Jadi PT TK sendiri itu tuh tidak merasa rugi karena barang lecet tersebut akan dijualkan kembali kepada konsumen. Oke, jadi poin yang kedua itu ada distribusi dan juga transportasi. Nah, di PT TK sendiri itu tuh mereka menerapkan metode FIFO dan juga FIFO di dalam gudangnya mereka, yang dimana agar penerapan metode ini tuh untuk barang tersebut barang itu tidak mudah rusak. Dan juga PT TK sendiri itu tuh menerapkan satu kru satu mobil, yang dimana dengan penerapan ini PT TK tuh lebih efisien waktu dan juga biayanya untuk pengiriman barang-barang tersebut kepada pihak konsumen. Terus yang ketiga itu PT TK sebelum melakukan pengiriman, mereka tuh menjadwalkan pengiriman 2-3 hari sebelum pengiriman kepada konsumen agar pengiriman tersebut tuh bisa tepat waktu dan juga konsumen bisa mendapatkan barang secara tepat waktu juga. Jadi yang keempat itu ada pengelolaan gudang di TK, yang dimana PT TK sendiri ini melakukan pengelolaan dengan cara barang yang tidak dipakai itu akan diletakkan di gudang lantai bawah agar jikalau barang yang tidak dipakai ini diletakkan di lantai utama atau lantai untuk aktivitas gudang, itu akan mempersulit pengelolaan gudang ini tuh untuk melakukan distribusi atau keluar masuknya barang. Makanya barang yang tidak dipakai ini tuh diletakkan oleh PT TK di lantai bawah. Nah terus yang kedua itu pengelolaan gudangnya ada di mereka melakukan sistem double check agar sistem ini tuh PT TK sendiri itu tidak melakukan kesalahan data sebelum pengiriman barang kepada konsumen. 3. Oke, materi selanjutnya itu ada pengembangan teknologi yang dilakukan oleh PT TK sendiri. Nah, yang pertama itu ada mesin modern. Nah, mesin modern yang digunakan oleh PT TK terutama di wilayah Jakarta atau pusat gudangnya PT TK atau pusat perusahaan TK sendiri. Nah, itu mereka menggunakan mesin alat press yang senilai 10 miliar. Nah, mesin ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan juga menjaga kualitas barang serta menekan biaya tenaga kerja. Oke, yang kedua itu ada kode barang. Nah, jadi setiap barang yang masuk ke gudang itu akan diberikan label oleh karyawan yang ada di sana agar
pemberian label tersebut itu memudahkan karyawan-karyawan untuk melakukan pencatatan stok lebih mudah. Terus yang ketiga itu ada inovasi produk dari PTTK sendiri. Nah, inovasi produk yang dilakukan oleh PTTK sendiri itu mereka membuat water heater serta mereka tuh membuat produk baru, lini produk seperti merek Linea. Ini mana merek Linea ini tuh kualitasnya sama tetapi dengan harga yang lebih murah agar bisa masuk ke pasar yang lebih menengah. Finansial yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan sebesar 10% per tahun. PTTK menargetkan untuk toko-toko besar sebesar 100 juta per bulan dan toko kecil 75 juta per bulan. Yang kedua yaitu efisiensi distribusi dan juga produksi. PTTK melakukan pengurangan biaya transportasi dengan sistem satu mobil satu sopir ketika terdapat lonjakan permintaan. Yang ketiga yaitu pencapaian target penjualan proyek. Penjualan proyek ini dengan target 1000 unit sesuai dengan kontrak dan dengan penyesuaian stok barang lintas cabang. Berikutnya yaitu tujuan dan sasaran pelanggan. TK meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan penilaian pelanggan terhadap produk TK dan juga TK memberikan layanan garansi 3 tahun after sale. Pada jaringan mitra, TK berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas kepada konsumen. Selanjutnya yaitu proses bisnis internal. TK menjamin pengiriman barang berlangsung cepat dan juga hemat biaya, pengurangan barang rusak dan juga pengelolaan barang recycle. Hal ini apabila terdapat barang rusak akan didaur ulang kembali menjadi produk baru. Untuk meningkatkan penjualan, TK berkolaborasi dengan content creator dan juga memberikan uji coba gratis kepada proyek apartemen. Yang terakhir yaitu pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk meningkatkan kompetensi marketing dan sales, TK melakukan pelatihan untuk membangun budaya komunikasi kepada pelanggan. Inovasi produk, TK meluncurkan inovasi terbaru yaitu water heater dan berkolaborasi dengan brand Linea. Kemudian ada keberhasilan non finansial. Yang pertama itu ada pengakuan, inovasi, dan desain produk, di mana PTTK ini sendiri sudah mendapatkan penghargaan internasional non finansial. Nah, salah satunya ini pada bidang inovasi dan desain produk yang didapatkan pada European Product Design Award pada tahun 2021. Nah, yang kedua itu ada kualitas produk. Nah, dari PTTK ini sendiri sudah memiliki kualitas yang sangat bagus karena sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, PTTK ini sendiri juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Home Appliance yang didapatkan pada Del Ano yang diselenggarakan di Spanyol pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga itu ada pengakuan global dan pemasaran merek, di mana produk-produk dari PTTK ini sudah diakui dari berbagai negara seperti Jerman, kemudian Spanyol, Eropa, Indonesia, dan masih banyak lainnya. Nah, dari penghargaan yang telah diraih oleh PTTK ini sendiri menjadikan PTTK memiliki reputasi global yang sangat baik. Kemudian yang keempat itu ada kontribusi pada industri dan konsumen. Nah, dari penghargaan yang diraih oleh PTTK ini sendiri dapat disimpulkan bahwa PTTK dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kemudian ada keberhasilan finansial dari PTTK itu sendiri. Yang pertama, PTTK memiliki 14 cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah cabang yang ada di Semarang. Nah, cabang di Semarang ini memiliki pertumbuhan penjualan sebesar 10% di setiap tahunnya. Kemudian ada target penjualan. Nah, PTTK yang ada di Semarang ini memiliki target penjualan sebesar 100 juta setiap bulannya untuk toko besar. Kemudian untuk toko kecil sebesar 75 juta setiap bulannya dengan bantuan promosi berupa brosur, kemudian ada diskon dan berupa hadiah produk. Kemudian penjualan setiap unit kompornya itu terdapat 700 unit di setiap bulannya. Nah, dari keberhasilan inilah menjadi faktor utama dalam mendukung pendapatan dari PTTK itu sendiri. Lalu selanjutnya ada lingkungan eksternal. Yang pertama itu lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ini dipengaruhi oleh daya beli dan juga persaingan pasar karena tingginya harga TK membuat masyarakat mempertimbangkan kembali dan juga banyak produk lain yang menawarkan harga yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada faktor sosial dan budaya. Faktor ini bisa dipengaruhi oleh preferensi masyarakat karena banyak masyarakat yang masih mementingkan harga, tapi juga bisa dipengaruhi oleh gaya hidup karena TK ini lebih cocok untuk masyarakat yang mementingkan status sosial dan juga gaya hidup. Dan yang ketiga itu ada faktor teknologi. Nah, di PTTK ini sendiri sudah menerapkan teknologi berupa mesin press pada produksi kompornya. Nah, mesin ini digunakan untuk hasil lebih presisi dan efisiensi waktu. Kemudian ada faktor politik dan hukum. Nah, di Indonesia pada tahun 2025 ini setiap alat dapur dan elektronik harus memiliki standar nasional Indonesia. Nah, PTTK ini sendiri sudah menerapkan setiap produknya untuk berstandar nasional Indonesia. Nah, kemudian ada hukum perlindungan konsumen.
Nah, di sini PTTK sendiri itu sudah menerapkan garansi untuk setiap produknya selama 3 tahun dan menerapkan layanan after sales. Yang kedua ada lingkungan strategis. Lingkungan ini bisa dikatakan sebagai lingkungan pesaing yang ada di bawah TK, setara dengan TK ataupun yang ada di atas TK. Untuk pesaing yang ada di bawah TK itu ada produk Vinai karena target pasarnya lebih luas dan juga umum karena harganya lebih terjangkau. Untuk yang setara dengan TK itu ada produk Modena karena target pasarnya sama-sama middle high dan juga harganya cukup tinggi. Untuk produk yang ada di atas TK itu ada merek La Corneo karena itu merupakan luxury brand dan juga harganya sangat tinggi. Pada PTTK ini terdapat competition internal dengan brand Linea, di mana brand Linea ini sebagai brand kedua untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda, yang saling melengkapi dan bersaing secara sehat untuk memperluas pasar tanpa harus mengurus segmen utama dari brand TK itu sendiri. Oke, selanjutnya strength opportunity. 1. Memanfaatkan kualitas produk dan garansi unggul untuk menarik pasar baru, termasuk kontraktor apartemen, hotel, dan proyek besar. 2. Menggunakan reputasi dan jaringan luas, 14 cabang, Semarang, nomor 4 terbesar untuk ekspansi ke pasar luar Jawa. Nomor 3. Inovasi produk baru, contoh water heater untuk memperkuat posisi di pasar elektronik rumah tangga yang terus berkembang. Nomor 4. Promosi kreatif dengan demo masak dan kerjasama konten kreator untuk memperluas awareness. Oke, selanjutnya ada strength street. 1. Menonjolkan kualitas, garansi, dan after sales untuk bersaing dengan produk murah, Modena, Havel, Fortile, dan produk Cina. Nomor 2. Mempertahankan kepercayaan kontraktor dengan layanan tepat waktu dan produk premium agar tidak mudah pindah ke pesaing. Nomor 3. Mengandalkan inovasi dan recycle produk untuk menghadapi persaingan teknologi dan harga. Oke, jadi selanjutnya itu ada weakness dan opportunity, yang dimana menurut kami PTTK sendiri itu harus yang pertama menerapkan digitalisasi modern, digitalisasi pencatatan modern, yang dimana PTTK sendiri itu harus menggunakan sistem ERP dan juga WMS di gudang mereka agar sistem ini bertujuan untuk gudang tersebut itu lebih efisien dan juga mempercepat distribusi ketika ada permintaan lonjakan konsumen yang secara tiba-tiba. Terus yang kedua itu PTTK harus menambah SDM di gudang mereka agar mengurangi beban kerja secara manual dan juga mempercepat distribusi yang ada di gudang mereka. Oke, terus yang ketiga itu PTTK harus memiliki manajemen stok yang baik. Nah, karena apa? Karena PTTK sendiri ini masih jikalau ada orderan dari konsumen itu secara tiba-tiba dan juga meminta dalam jumlah besar, PTTK sendiri itu masih mengambil produk stok dari cabang lain. Nah, maka dari itu PTTK ini harus mempersiapkan manajemen stok dengan baik. Terus yang keempat, PTTK ini harus mempunyai peluang dalam pasar menengah seperti produk Linea sendiri. Nah, produk Linea ini mungkin bisa mengimbangi kelemahan TK, yaitu dari segi harga. Karena apa? Karena dari PTTK sendiri produk-produknya itu mahal, sedangkan dari produk Linea itu murah. Maka dari itu PTTK ini harus produk Linea ini harus mengimbangin produk-produk dari TK itu sendiri. Selanjutnya ada strategi weakness dan threats, yang dimana PTTK yang pertama harus mengurangi ketergantungan impor dan juga memperbanyak produksi lokal agar terhindar dari resiko supply chain global. Dua adalah membangun sistem manual yang lebih kuat lagi karena agar tidak adanya kesalahan manual dan juga bisa menimbulkan protes dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga itu ada PTTK harus mengatur perencanaan stok lebih baik agar terhindar dari risiko penalti proyek besar. Dan yang terakhir itu adalah PTTK harus melakukan efisiensi terhadap transportasi dan juga logistik agar agar biaya yang dikeluarkan oleh PTTK sendiri itu tidak membengkak akibat lonjakan dari permintaan konsumen secara tiba-tiba dan juga kuantitasnya itu besar.